tadi juga kita lihat bahwa di gerombolan kedua tadi terjadi saling susul-menyusul. Ini yang membuat agak sedikit membuat kesempatan buat Honda semakin menjauh. Mungkin seandainya tadi tidak. Karena alot ya antara Ducati dan Honda tadi. Dan bahkan saya pikir ya ini akan terus berlangsung sampai akhir finish. Ternyata Marquez harus melakukan kesalahan, Dovizioso harus ada kendala teknik, dan sayangnya idola saya tadi Valentino Rossi harus latih juga untuk bisa menyalip seorang Pol Espargaro dan juga Cal Crutchlow ya, yang akhirnya juga Cal Crutchlow harus nggak finish juga akhirnya. Oke, nah kalau kita lihat tadi bagaimana pertarungan antara Ducati dan Honda, kelihatan banget waktu di trek yang lurus. Betul. Powernya Ducati itu kelihatan begitu signifikan, luar biasa ya. Bahkan Honda juga kerepotan gitu kan. Jadi mungkin ada sedikit mungkin Honda atau Marquez melakukan penurunan power terhadap motornya agar menjadi kompromi pada saat pengereman. Terbukti pada saat di Sandona atau di tikungan pertama, Marquez masih bisa masuk dengan sungguh apik, berkali-kali dia mampu memenangi duel. Namun sayangnya tadi dia agak terlalu bernafsu dan harus Bodon mau keluar lagi, dan tadi terlalu rebah. Mungkin mestinya itu saatnya harus dinaikkan dan harus tergelincir. Sayang sekali, karena seandainya itu bisa terus bersaing, mungkin ini akan menjadi ya hasil yang cukup bagus buat seorang Marc Marquez. Tapi sepanjang pengamatan kita, start yang dilakukan oleh Marquez tadi itu benar-benar spektakuler banget. Kebayangkan dia start dari posisi ke 13, dia bisa langsung melejit ke posisi 5, 4 sampai bisa ke 3. Dan bahkan sempat kedua, namun dari Dovizioso mampu memberikan perlawanan awal, dan kemudian Dovizioso sempat bermasalah. Akhirnya giliran Iannone tampaknya mungkin ingin membalas kejadian Lemang, di mana dia sempat duel out juga dengan Marc Marquez, dan akhirnya ya cukup berhasil, dan ini podium kedua pertama buat Iannone di MotoGP. Tapi ya ini hasil yang manis juga buat Ducati ya. Betul. Di Mugello ini. Setidaknya dengan dia menurunkan 3 pembalap, dan bahkan tadi kita lihat bahwa Petrucci sempat akan diinvestigasi karena menjatuhkan Alex Espargaro, abang dari Pol Espargaro. Setidaknya kita lihat bahwa performa dari Ducati minus tadi problem yang dihadapi oleh Dovizioso cukup apik. Bahkan seperti tadi saya katakan, di saat straight menuju garis finish ke tikungan pertama, luar biasa powernya, tidak sedikit pun ada sedikit ngedrop ketimbang dengan Honda sendiri. Betul. Bener sih, jadi inget eranya Stoner. Betul. Gitu ya. Semuanya bermanuver gitu di tikungan, tapi saat di trek lurus Ducati begitu luar biasa. Ya. Kita dengarkan dulu interviewnya berikut ini. I'm happy because make a podium after this race at the end is a good result, because it was a very difficult race. I wasn't okay. Sincerely, I was never strong enough during the weekend. And also during the race, I have to suffer a lot. But at the end, stay here on the podium, here in Mugello, in front of all the crowd, is anyway a great result. Thank you very much, Vale. Jadi memang Valentino Rossi mengakui bahwa dia sendiri juga memang nggak kuat sih selama weekend ini, mulai dari free practice 1, 2, 3. Tidak terlalu bagus. Benar. Dan kali ini benar kok. Dia sangat senang. Dia bisa podium di hadapan, padahal tidak podium pun dia dinanti-nanti oleh fansnya untuk naik podium. Betul. Kita ingat 2 musim kemarin kan, dia tidak podium, tapi pengunjung semua fansnya berharapan Rossi menunjukkan batang hidungnya, dan dia akhirnya naik ke podium juga. Meskipun dia sebenarnya nggak masuk podium ya. Nah, ini kita dengarkan bagaimana komentar dari Iannone berikut ini. Maniak Joe. Well, Andrea, that was an amazing battle, especially with Marc and with your injury. Do you think this is the toughest, most emotional race of your life? It's my head. My head is strong. I won't arrive in the podium in this race. I say the victory is really difficult because Jorge have a really good pace, but I never give up. I push a lot every lap, and so thanks my team because the bike is really perfect. So I promise try my best, and this is my best for this race. But I try improve for the next race and for the future. Thank you very much, Andrea. Jadi memang dia sudah mengakui bahwa the bike is perfect. Aduh. Tapi masih kalah perfect dengan motor Jorge Lorenzo. Tapi Yamaha masih juara hari ini. Tapi memang Jorge Lorenzo memang membuktikan bahwa dia benar-benar mendapatkan pace yang bagus. Betul. Terbukti hari ini dia jadi juara gitu ya. Setidaknya kerja keras yang dia lakukan di saat timur tes kemarin dengan menurunkan berat badan hingga 5 kilo juga sangat apik. Inilah Jorge Lorenzo.
Well, Jorge, you took the lead from lap 1, you got the hammer down, and you're back on the top step. Do you think you're now in the form of your life? I've been in form in the past, but now we are okay. We're okay. The bike is working very, very well. Even here, the Ducati seems to have the chance to win. But I start very well. In the first lap, I overtook Dovizioso in a brave move. And then as always, I try to put my pace. And today has been a little bit slow, the pace. But I could keep this 57 high that give me the chance to go away. And 3 in a row. I think a few times in MotoGP I made 3 in a row. But now the goal is to make 4. It's going to be difficult, but we are going to try. Thank you very much, Jorge. Congratulations. Sebenarnya kalau kata Jorge dia juga pace-nya sebenarnya kurang maksimal, kurang oke. Ya oke aja lah, gitu. Istimewa katanya ya. Tapi memang luar biasa hari ini Jorge Lorenzo memang he put the hammer down, benar. Jadi memang dia hari ini tampil begitu luar biasa. Ini kita lihat begitu banyak sekali pemujanya Valentino Rossi di Mugello karena memang ini nggak terlalu jauh dari kampung halamannya ya. Juga. Dan ya tadi seperti kita bahas loh, jangan kan nggak podium, pasti dia akan dipaksa podium. Kebayang kan udah bawa nomor keramat ini 46 terus. Dan bahkan ya untuk menjaga jangan sampai fans emosional kan, kalau tidak juga bahkan malah jadi membuntut tidak enak juga. Nah, memang ini adalah salah satu pertarungan MotoGP di tahun 2015 ini yang mungkin benar-benar memorable ya. Ini kita lihat betapa fight yang luar biasa antara Ducati dan juga Honda. Nah inilah tadi Marquez terlalu rebah dan ya seperti di belakang tidak bertuah modalnya di sini, mungkin harus segera dinaikkan ya. Karena itu masalahnya sebetulnya. Dan satu hal mungkin agak sedikit ekstrim adalah di saat yang lain memilih komposisi ban depan dan belakang medium, Marquez dengan memakai hard. Ini agak sedikit riskan karena mungkin di beberapa bagian ya kita tahu bahwa tidak terlalu ngedrip dengan benar sehingga surfnya tidak maksimal. Ini sebabnya sempat kehilangan yang menjadi masalah, dia kehilangan grip depan dan harus melintir keluar dan tidak bisa melanjutkan. Ini DNF kedua setelah kita ingat Argentina duel dengan Valentino Rossi. Semakin berat langkah untuk Marc Marquez ini, terlebih kalau kita melihat performa Yamaha yang makin kuat saja dan kita tahu Valentino Rossi tidak pernah atau kesumbar untuk menang, tapi dia selalu podium. Dan podium ini sudah merupakan ciri bahwa Yamaha sedang berada di posisi yang cukup apik di musim ini. Sekarang memang Rossi masih ada di puncak klasemen dengan selisih poin yang makin rapat dengan Jorge Lorenzo. Hanya selisih beberapa poin saja. Dan tadi sempat dikatakan ya Lorenzo berniat untuk melakukan 4 kali beruntun di Catalunya kita ingat di 2010. Iya betul. 2010 atau 2009 fight yang luar biasa itu antara Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Jadi mudah-mudahan tanggal 14 Juni nanti bisa terulang lagi duelnya. Jadi lebih seru daripada Mugello hari ini. Dan satu hal, dengan naik podiumnya Yamaha ini menegaskan bahwa apa yang diprediksi oleh Valentino Rossi bahwa musim ini tidak hanya berkutat kepada Fantastic Four, tapi juga Iannone, tapi juga Dovizioso. Dan bahkan dia melihat bahwa kalau Kucel, jika mungkin dia bisa keluar dari problem atau sudah mulai tune in dengan motornya, tidak menutup kemungkinan bahwa perebutan baris depan nanti akan semakin semarak. Karena sayang sekali tadi cuma sisa 2 lap, tapi Crutchlow harus DNF gitu ya. Dan satu rider lagi yang sempat kita bahas juga, GP Mania adalah seorang Maverick Viñales. Dia ini juga, meskipun memang betul belum podium gitu, tapi sebagai seorang debutan dia tampil cukup bagus ya. Dan dia selama 6 seri ini selalu berhasil finish mendulang poin dan bisa dikatakan dia pembalap paling konsisten mendulang poin. Dia adalah Valentino Rossi, kita lihat gak juara aja sebenarnya ya, tapi heboh banget penyambutannya untuk seorang Valentino Rossi. Jorge Lorenzo hari ini di podium tertinggi, disusul Iannone dan juga Valentino Rossi. Tapi kita lihat pertimbangan Valentino Rossi juga semakin hari memang semakin matang ya, dia mengamankan poin.